Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikat, yaitu inti ilmu, yang tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah, untuk tidak mempersekutukan, tidak berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang saya maksud adalah yang sering terjadi di masyarakat kita, yaitu kesyirikan yang samar, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Seperti halnya tema yang saya angkat malam ini adalah pemberian nama Muhammad tidak memberi dampak baik, melainkan Allah lah yang mutlak memberi dampak baik. Kita ketahui Muhammad secara harfiah memiliki arti yang terpuji. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan, adalah bagian dari sunnah beliau untuk kita sebagai umat Islam memberikan nama-nama terbaik. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5720, berilah nama anak-anakmu seperti namaku, yaitu Muhammad, dan janganlah memberikan sebutan julukan seperti julukanku, yaitu Abu Qasim. Beliau juga bersabda, sesungguhnya di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya menulis, memberikan nama yang baik, dan menikahkannya bila telah dewasa. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal sesuai kemampuan kita. Begitu juga tentang teladan beliau, yang mana tujuan Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada kita umat Islam untuk memberikan nama-nama terbaik seperti halnya nama beliau, supaya anak-anak kita mengikuti suri teladan beliau Rasulullah SAW. Hal ini Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Memberikan nama terbaik untuk anak kita, misalkan memberi nama dengan nama Muhammad, itu adalah bagian dari as-sunnah dan berpahala. Tapi perlu diketahui, memberikan nama seperti itu tidak mutlak memberi kebaikan pada diri sang anak. Dibuktikan dengan banyak berita bahwa orang-orang yang bernama Muhammad seringkali ada pada berita pelanggaran hukum, yang mana mereka masuk penjara. Yaitulah manusia-manusia biasa yang hanya menirukan Muhammad, tapi perilakunya tidak diizinkan oleh Allah, seperti hanya teladan Nabi Muhammad SAW. Kemampuan manusia untuk berbuat baik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dari kemampuan manusia itu sendiri. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Lalu bagaimana caranya agar Allah menghendaki anak kita baik? Maka kita dahulu yang harus bertakwa kepada Allah sebagai orang tuanya, orang yang dititipi oleh Allah, anak-anak yang harus dididik untuk bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasti mendapatkan jalan-jalan yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, kalau kita menginginkan anak kita bertakwa,
anak kita soleh, memiliki suri teladan seperti hanya Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa hanya dengan memberikan nama Muhammad saja, melainkan harus dengan ketakwaan. Sebab nama Muhammad itu tidak memberikan dampak, kecuali Allah lah yang memberikan dampak, sang pemberi manfaat, sang pemberi mudarat yang sebenar-benarnya, bukan huruf-huruf tersebut. Huruf adalah ciptaan Allah dan dampaknya tergantung izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk mendapatkan keridhaan Allah atas nama Muhammad tersebut, sehingga nama itu berdampak sebagaimana mestinya, arti yang sesungguhnya yaitu yang terpuji, maka kita harus menggapai keridhaan Allah dengan ketakwaan. Karena Allah sudah menjanjikan di dalam surah At-Tolak ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rezeki yang tidak disangka-sangka tidak hanya melulu masalah harta benda, tetapi kesolehan diri anak-anak kita. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Semua ada takarannya sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan, bukan karena kehendak kita. Jadi kalau kita hanya menirukan nama Muhammad saja tanpa kita melakukan ketakwaan dan juga tanpa kita mengajarkan anak-anak kita takwa kepada Allah, sama saja ketika kita ingin meniru nama pembalap F1 yaitu Michael Schumacher, tapi kita hanya meniru namanya saja, tapi tidak mengajarkan teori balap dan tidak pernah mengajarkan praktek teori balap yang sudah dipelajarinya. Akankah bisa menjadi pembalap handal hanya dengan modal meniru nama Schumacher? Tidak mungkin. Schumacher saja mengetahui teori balapnya dulu, lalu mempraktekkannya, dan waktunya tidak singkat. Jatuh bangun sampai akhirnya menjadi seorang pembalap yang handal. Begitu juga dengan manusia. Manusia agar menjadi orang yang bertakwa, yang handal, yang ma'rifatullah, sampai kepada makom hakikat yang dalam perbuatannya, seluruh gerak diamnya tidak berbuat syirik kepada Allah. Karena ujung semua dari perbuatannya selalu ingat, selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan semua kebaikan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa bahwa semua kebajikan apapun yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi kita tidak boleh mengaku-ngaku bahwa semisalkan anak kita itu baik gara-gara kita, gara-gara asuhan kita, gara-gara kita memberikan nama Muhammad, tidak boleh. Melainkan kita harus menyandarkan semua kebaikan itu adalah mutlak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun melalui dari sarana ikhtiar yang kita kerjakan. Karena apa? Rezeki, amal kita, ajal kita, sengsara dan bahagianya kita, itu sudah Allah berikan saat kita masih berusia 4 bulan di dalam janin kandungan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menyabdakan hal yang demikian itu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ilmu hakikat yang saya paparkan ini adalah tidak menganggap bahwa dengan kita memberi nama Muhammad itu pasti menjadikan orang itu pasti baik, tapi hanya Allah lah yang bisa menjadikan baik diri seseorang dengan adanya ketakwaan. Jadi ini yang dikatakan ilmu hakikat inti dari apa yang ingin saya paparkan, agar tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Kebaikan mutlak dari Allah semuanya, sedangkan keburukan adalah dari diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.